Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Orang-orang yang melandasi hidupnya dengan firman Tuhan tidak akan mudah digoncang masalah, tidak akan mudah digoncang pergumulan, tidak akan mudah digoncang oleh perkataan-perkataan orang tentang kita. Karena kita tahu hidup kita aman dalam tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, Tuhanlah yang menyediakan, Tuhanlah yang mencukupkan, Tuhanlah yang memberkati kami. Itu sebabnya hari ini kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan. Sebagai perenungan firman-Mu, Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Yesus kita bukan cuma mati di atas kayu salib menyelamatkan jiwa kita, tapi Yesus kita adalah Yesus Allah yang bertanggung jawab dalam memelihara kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. Amin saudara. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, mau atau tidak mau, Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Jaminannya jelas, aku akan memberikan domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Mungkin sebagian kita ada yang berkata, oh pendeta khotbahnya teologi kemakmuran. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita hidup, kita perlu hidup. Karena kita hidup dari Tuhan. Tuhanlah yang pelihara kita. Nah itu sebabnya hari ini saya mau bagikan hal ini, supaya kita sadar bahwa hidup kita bukan hanya diselamatkan jiwa kita oleh Yesus, tapi hidup kita dipelihara. Hari-hari hidup kita dijamin oleh Tuhan Yesus. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama kamu di dalam Kristus adalah apa? Allah yang telah mengurapi, Allah yang telah memateraikan tanda miliknya. Berarti saudara dan saya adalah milik Kristus. Itu dulu. Kita sebagai milik Kristus, hidup kita dijamin. Dari mana kita tahu? Lihat selanjutnya. Dimateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai jaminan. Inilah yang saya bilang, hidup kita dijamin. Sebagai jaminan dari semua, haleluya, semua yang telah disediakan untuk saudara dan saya. Semua sudah disediakan. Sekarang tinggal bagian kita. Kita mau percaya gak bahwa hidup kita dipelihara? Kita mau percaya gak bahwa hidup kita dijamin oleh Tuhan? Makanya firman Tuhan jelas mencatat dan berkat. Firman Tuhan bilang sama Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Lihat, 40 tahun kau berjalan di padang gurun. Jubahmu tidak rusak, kasutmu tidak rusak. Hidupmu, kakimu tidak bengkak. Bahkan Alkitab katakan, ya kan, kakimu tidak bengkak. Bagaimana bisa orang 40 tahun berjalan? Ini kan bukti pemeliharaan Tuhan. Tuhan bukan hanya menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, tapi Tuhan juga yang memelihara. Tuhan juga yang menjamin keselamatan mereka selama mereka di padang gurun. Dijaganya dengan tiang awan di waktu siang, dipanasinya, dihangatkan mereka di tengah-tengah padang gurun pada waktu malam dengan tiang api. Dipelihara mereka. Hal yang sama Tuhan akan buat dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya kita diselamatkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib, tapi Tuhan juga yang memelihara, menjamin hari-hari kehidupan kita ketika kita menerima Kristus. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai. Itu terbukti ketika Yesus bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau sampai kepada apa? Kesudahan zaman. Haleluya. Itu yang memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. Kenapa disediakan bagi kita? Karena kita adalah miliknya.
Bahkan Filipi 4 ayat 19. Wah, ini pernyataan Rasul Paulus ini juga yang harus menjadi pernyataan saudara dan saya. Allahku, Tuhanku, Yesusku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dia yang pelihara kita, memenuhi segala keperluanmu. Apa yang kau perlukan hari-hari? Halo, apa yang kita perlukan hari-hari ini? Tuhan sudah menyediakan. Makanya pemazmur ingatkan buat kita dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jadi sekarang jadi pertanyaan begini, kita sudah belum serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan? Kita udah bawa belum pergumulan kita sama Tuhan? Atau kita udah tahu susah, kita gak pernah berdoa? Kita cari-cari jalan keluar, kita cari-cari jalan pintas tanpa kita mengandalkan Tuhan. Ayo dong, kita kan dipelihara oleh Tuhan nih. Ya kan pemazmur bilang, maka Ia akan memelihara engkau. Karena itu serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang. Ini kata kuncinya. Orang benar itu goyah. Siapa itu orang benar? Orang yang hidupnya sudah dibenarkan. Orang yang hidupnya sudah diselamatkan oleh kematian Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita adalah orang-orang benar. Karena itu kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang pelihara kita. Amin. Nah, inilah saudara dikasih dalam Tuhan yang harus kita ingat. Bahwa segala sesuatu Tuhan sudah sediakan buat kita. Sekarang tinggal tugas kita adalah kita mau gak berjuang? Kita mau gak percaya? Kita mau gak kerjakan bagian kita? Kita mau gak menyelesaikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita? Dengan apa? Dengan terus mengandalkan Tuhan. Dengan terus bergantung kepada Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus ngerti hidup kita itu dipelihara. Hidup kita itu dijamin oleh Tuhan. Ayo sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dijamin oleh Tuhan Yesus. Karena hidup kita dipelihara dan dijamin oleh Tuhan Yesus, maka jangan lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah kasih jalan keluarnya buat setiap kita. Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau lagi capek ngadepin masalahmu. Engkau lagi jenuh ngadepin pergumulan rumah tanggamu, ngadepin masalah ekonomimu. Ayo, bawa itu sama Tuhan. Serahkan, Tuhan akan gantikan kau dengan damai, dengan ketenangan, dengan ketentraman. Aku akan memberikan kepadamu apa? Ketenangan. Ada pertukaran di sini, saudara. Karena itu jangan lagi hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Serahkan. Serahkan melalui doa-doa kita. Tuhan, aku bergumul, aku khawatir dengan suamiku. Tuhan, aku khawatir dengan istriku. Tuhan, aku khawatir akan hari depan, masa depan anak-anakku. Tuhan, aku khawatir akan apa yang aku makan besok. Tuhan, aku takut apa yang akan aku hadapi hari esok. Aku mau serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu, karena aku tahu hidupku dipelihara oleh Engkau. Kita mesti tahu hidup kita itu Tuhan yang pelihara. Amin, saudara. Yang kedua, karena kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan hidup kita dipelihara, dijamin oleh Tuhan, maka jangan pernah batasi kuasa Tuhan dalam memelihara hidup kita. Dalam Tuhan memelihara hidup kita, caranya itu unik. Caranya itu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Iya kan? 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang, saudara. Itu kan gak pernah terpikirkan oleh murid-murid Kristus. Iya kan? Tapi itu yang Yesus buat. Dengan kata lain, jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan untuk memelihara hidup kita. Tugas kita apa? Tugas kita adalah percaya, beriman, dan bekerja. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita kerjakan apa yang bisa kita buat sambil kita berserah. Tuhan, aku menyerahkan setiap pergumulanku. Aku sudah kerjakan apa yang menjadi bagianku, dan aku percaya Tuhan berperkara jauh lebih dahsyat dari apa yang aku bayangkan dan aku doakan. Amin, saudara. Ingat, engkau adalah anak Tuhan. Hidupmu sudah dibenarkan. Engkau sudah diselamatkan. Dan ingatlah hal ini. Hidupmu dipelihara dan hidupmu dijamin oleh Tuhan. Segala sesuatunya sudah tersedia. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur mendapatkan kabar berita sukacita. Karena kami tahu hidup kami sudah diselamatkan. Maka Tuhan juga menjamin hari-hari kehidupan kami. Kami tahu Tuhan pelihara kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, ingatkan kami
bahwa kami tidak boleh khawatir dan tinggal dalam ketakutan. Kami tahu Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sudah menyediakan segala yang terbaik di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga ucapkan berkat, kuasa kesembuhan turun buat mereka yang sakit dimanapun mereka berada. Bahkan mereka yang hari-hari sedang berbeban berat, membutuhkan pertolongan Tuhan, anugerah-Mu ada atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.